Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kernet truk yang menunggu bus di pinggir jalan Ngawi tewas terlindas truk trailer bermuatan pupuk berjalan mundur. Ayah korban menangis histeris. David Dwi Yulianto, warga desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tewas terlindas truk bermuatan 40 ton pupuk. Ayah korban menangis histeris sementara sejumlah warga dan sesama pengemudi berusaha menenangkannya. Anggota polisi dibantu warga mengevakuasi korban di kolong truk. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan maut ini terjadi di depan gudang pupuk Desa Sidokerto, Kabupaten Ngawi. Saat itu korban bersama ayahnya memarkir truknya untuk menunggu giliran bongkar pupuk di gudang. Karena antri, korban berencana pulang dengan menunggu bus di belakang truk. Naas truk trailer yang ditinggal pengemudinya tiba-tiba mundur, menabrak pagar dan melindas korban. Ya, jalan sendiri. Dia mau masuk di mana? Nggak tahu, mungkin antremnya ini kali ngelos kan. Jadi dia udah belok mundur ke jalan. Iya, dia jalan sendiri mobilnya. Terus? Sampai dorong itu pintu pagar. Terus? Ya tahu-tahu itu ada orangnya di bawah mobil. Meninggal dunia ya, Pak? Tadinya sih belum. Tadi masih teriak-teriak ya. Terus? Tapi dia kehabisan darah. Akhirnya meninggal dunia. Bapak ngantri sendiri udah berapa, Pak? Macet udah berapa lama, Pak? Ya sekitar 1 jam kan. Belum bisa jalan ya, Pak, ini? Karena truk mundur dan menabrak pagar gudang, lalu ada pejalan kaki yang mau naik kendaraan umum, terlindas ban belakang kanan. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk mengevakuasi korban, Pak? Perkiraan setengah jam. Setengah jam. Pak, itu truk itu ada pengemudinya nggak, Pak? Pengemudinya sedang pulang ke Gresik, Jadi dia parkir gitu? parkir. Mundur sendiri gitu? Ya, meluncur sendiri. Polisi masih memeriksa beberapa saksi termasuk sopir truk. Kasus ini masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirgus Yono melaporkan dari Ngawi. Saudara, rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Pamekasan dilempar bom oleh orang tak dikenal. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, namun bagian depan rumah korban porak-poranda. Rumah Husairi, Ketua KPPS TPS 6 Desa Nyalabuh Daya, Pamekasan, porak-poranda akibat dilempar bom atau bahan peledak oleh orang tak dikenal. Pengeboman terjadi pada Senin dini hari saat Husairi dan keluarganya sedang tertidur lelap. Ia kaget dan langsung keluar rumah saat mendengar kaca jendela kamarnya pecah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Husairi mengaku tidak tahu apakah pengeboman terkait tugasnya sebagai ketua KPPS atau alasan lain. Menurut sampean penyebab kejadian ini apa ini, Pak? Saya juga tidak bisa memprediksi masalah itu. Cuma tidak apa ya. Saya kira ya mungkin ada unsur dendam ke saya, bisa saja. Kalau dikait-kaitkan dengan pemilu saya rasa enggak. Karena apa? Saya sudah melaksanakan sebagaimana mestinya, ikut aturan kali. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur langsung mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Hasilnya teridentifikasi bahwa bahan dasar peledak merupakan jenis bom ikan atau bondet. Bahan dasarnya adalah dari, kalau nggak salah, bom ikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Doakan aja ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kerusakan material aja rumah yang ditaruh di depannya itu. Kita belum tahu motifnya. Kita tidak usah berandai-andai, biarkan tim bekerja dulu. Kini polisi masih menyelidiki siapa pelaku dan motif pengeboman. Fatur Rosi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Pamekasan dan Surabaya. Saudara, polisi meringkus 9 dari 15 pengeroyok siswa SMK hingga tewas. Tersangka ditangkap setelah polisi mengantongi bukti pengeroyokan serta berdasarkan hasil autopsi jenazah korban yang sudah dimakamkan. Dari 9 tersangka yang dibekuk Satreskrim Polres Bojonegoro, 3 diantaranya masih di bawah umur sehingga tidak dihadirkan dalam jumpa pers.
Para tersangka mengeroyok korban berinisial GL, warga Kecamatan Dander, hingga tewas. Kesembilan tersangka ini diringkus setelah polisi mengumpulkan bukti berdasarkan keterangan para saksi, rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan jenazah korban. Awalnya korban yang merupakan siswa SMK dinyatakan tewas akibat kecelakaan. Namun ibu korban yang merasa janggal dengan kematian anaknya melaporkannya ke polisi. Selang 2 hari usai dimakamkan, makam korban digali untuk keperluan autopsi. Berdasarkan pemeriksaan, ternyata korban tewas akibat luka parah di kepala karena hantaman benda tumpul. Motifnya itu pada saat berpapasan, korban ini mengeluarkan gear berdiri di atas motor, kemudian dari papasan itu yang pelaku langsung melempar batu. Sudah dilakukan otopsi dan? Sudah dilakukan otopsi. Saling kenal dan ya antara pelaku dengan korban? Tidak kenal. Ada perencanaan Tidak ada perencanaan karena saling papasan pada saat itu juga. Kenapa saling bawa senjata dan juga? Ada rencana kalau tersangka tidak bawa senjata. Yang bawa senjata itu adalah korban. Kemudian korban itu berdiri. Saya tidak tahu modusnya pada saat sudah ada di badannya. Kemudian berdiri mutar-mutarkan gear sepeda motor itu. Pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas terjadi pada 12 Februari 2024 dini hari. Korban yang hendak pulang bersama temannya usai mencari makan bertemu dengan kelompok pelaku. Tak diketahui awalnya, perkelahian terjadi hingga menyebabkan korban tewas karena kepalanya dilempar batu. Polisi masih menyelidiki motif pengeroyokan itu dan kini masih memburu 6 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Kita ke informasi ringan, Saudara. Bagi penggemar sambal, jangan lewatkan nasi sambal empal, menu andalan warung makan di Kota Blitar yang menggugah selera penikmatnya. Warung ini bertahan selama 3 generasi dengan ratusan porsi sehari. Cita rasa pedas sambal ulek dipadu empal yang empuk dan paru di atas cobek bersama sayur kenikir dijamin pelanggannya ketagihan. Warung Bu Endang yang berada di Pasar Legi, Kota Blitar ini menyajikan menu sambal empal dan paru goreng yang banyak diburu pelanggan. Warung legendaris yang bertahan selama 3 generasi ini tetap menyediakan menu andalannya dengan racikan bumbu secara turun-temurun. Seporsi nasi empal berisi daging empal sapi di atas cobek sambal terasi yang diberi sayuran kenikir serta mentimun segar. Level pedasnya bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Menurut pelanggan Aprilia, menu di warung ini memiliki cita rasa berbeda. Selain itu, daging empalnya empuk dan bumbunya meresap. Ia pun hampir setiap hari memesan menu makan siang di warung ini. Sementara itu, Endang, pemilik warung yang merupakan penerus generasi ketiga, mengatakan selain Kota Blitar, pelanggannya juga dari luar kota. Dalam sehari, Endang bisa menjual hingga ratusan porsi. Rumah ada sambal, kemudian empal dan juga bening, dimana sayur bening itu sehat, terus rasanya itu nagih, kayak tiap hari kesini lagi, tiap hari kesini lagi gitu. Dalam sehari itu bisa berapa porsi? Ini 150, 200. Oke, kalau semua 500 lebih ya. Itu buka dari jam berapa sampai? Jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Oke. Kemudian harga Bu, dari berapa ke berapa? Harga kalau nasi empal plus itu 40, kalau paru 20, kalau ayam juga 20. Kalau cuma tempe sama tetek jagung 10. Harga menu masakan bervariasi, mulai Rp15.000 hingga Rp40.000 per porsi, tergantung menu yang dipilih. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.